Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga dan 4. Sudah siap untuk belajar hari ini anak-anak? Jika sudah siap, mari kita mulai belajar hari ini. Nah anak-anak, tahukah kalian, manusia itu adalah makhluk sosial. Kenapa bisa dikatakan makhluk sosial? Manusia bisa dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam kehidupan sosial, setiap manusia saling berinteraksi satu sama lain dan terciptalah interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu seperti apa sih, Bu? Dan bagaimana pengertiannya? Nah, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu yang lain dan sifatnya saling mempengaruhi. Interaksi sosial dapat terjadi di mana saja, seperti di rumah, sekolah, lingkungan masyarakat, pasar, ataupun tempat ibadah. Interaksi sosial sendiri itu terjadi akibat adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial adalah hubungan seseorang dengan orang lain dan komunikasi muncul setelah terjadi kontak sosial. Nah, selanjutnya perhatikan di sini ada jenis interaksi sosial. Jenisnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah interaksi sosial antar individu. Yang kedua yaitu interaksi sosial individu dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi sosial antar kelompok. Nah, interaksi sosial antar individu itu seperti apa? Nah, interaksi sosial antar individu itu terjalin antara dua orang yang berinteraksi dan saling merespon. Kemudian, interaksi sosial individu dengan kelompok. Contohnya adalah guru yang sedang mengajar anak didiknya. Yang ketiga yaitu interaksi sosial antar kelompok, yaitu terjadi ketika suatu kelompok melakukan kontak dengan kelompok sosial lain. Contohnya seperti pertandingan sepak bola. Selanjutnya, apabila kalian bertanya tentang mengapa manusia harus berinteraksi sosial, Bu? Nah, di sini ada penjelasannya ya. Kemudian ada tujuan interaksi sosial. Nah, tujuan interaksi sosial sendiri itu terdiri dari 5. Yang pertama yaitu memperoleh bantuan dari orang lain. Nah, misalnya ketika kalian mengalami kesulitan, pastinya kalian akan membutuhkan teman untuk membantu. Jadi, dari situ kita ketahui bahwa itu merupakan suatu proses interaksi sosial. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan. Contohnya seperti 2 orang yang mendirikan suatu usaha. Nah, yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah bersama. Yang keempat, merundingkan suatu masalah yang timbul. Selanjutnya yang terakhir yaitu menjalin persahabatan. Anak-anak, perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Nah, itu merupakan gambar para ibu-ibu petani yang sedang berada di sawah ya, itu menanam padi. Nah, penjelasannya bahwa manusia itu tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia, tetapi juga dengan lingkungan sekitarnya, seperti ibu-ibu yang sedang berada di sawah untuk menanam padi. Nah, interaksi ini disebut dengan interaksi dengan makhluk hidup. Hampir sama dengan gambar sebelumnya ya. Nah, sebelumnya itu kan gambar ibu-ibu yang sedang berada di sawah untuk menanam padi.
Nah, ini gambar selanjutnya yang ada di depan kalian itu adalah gambar nelayan yang sedang menjala ikan di laut. Nah, ini merupakan interaksi antara nelayan dengan lingkungan saat melaut. Nah, interaksi antara manusia dan lingkungan hidup di sekitarnya itu terjadi secara alami. Dengan kemampuan yang dimiliki, manusia mampu mengubah bahan dari alam untuk berbagai kebutuhan hidup. Kemampuan manusia mengelola alam menunjukkan bahwa manusia dapat memengaruhi alam. Interaksi manusia dengan lingkungannya harus berjalan dengan harmonis ya anak-anak. Dalam memanfaatkan alam, manusia itu juga harus bijaksana. Nah, selanjutnya perhatikan baik-baik ya anak-anak. Jadi di sini ada beberapa interaksi yang dilakukan oleh manusia. Interaksi yang dilakukan itu contohnya seperti kegiatan menyiram tanaman di rumah. Nah, itu akan terjadi interaksi dengan lingkungan hidup, yaitu antara manusia dengan tumbuhan dan juga air. Kemudian interaksi sosialnya itu antara anggota keluarga. Di situ juga sudah ada gambarnya ya. Jadi ada juga gotong royong membangun jalan di kampung, kemudian ada penghijauan hutan. Kalian bisa perhatikan dengan seksama, ada juga gambarnya di situ. Keberagaman profesi seperti petani, nelayan, pegawai, peternak, pedagang, dan lainnya merupakan keberagaman yang harus kita syukuri. Karena adanya keberagaman profesi, kamu bisa memenuhi kebutuhan hidupmu. Ada banyak keberagaman yang ada di masyarakat, baik keberagaman sosial maupun budaya. Bentuk keberagaman sosial dan budaya di masyarakat itu terdiri dari 5. Yang pertama ada usia. Usia terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Kemudian ada jenis kelamin. Jenis kelamin itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ada pekerjaan. Nah, pekerjaan itu contohnya seperti pedagang, peternak, petani, pegawai, guru, dokter, dan lain sebagainya. Kemudian ada budaya. Budaya itu contohnya seperti bahasa, rumah adat, pakaian adat, tarian, suku, makanan khas, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada agama. Nah, agama di Indonesia itu kan banyak sekali ya. Jadi ada 6 jenis. Yang pertama itu ada Islam, pastinya mayoritas itu beragama Islam. Selanjutnya ada Kristen, kemudian ada Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Perbedaan dalam berinteraksi sosial harus disikapi dengan bijak. Meskipun berbeda satu sama lain, kita harus memiliki sikap toleransi terhadap orang lain. Toleransi sendiri itu merupakan contoh sikap menerima keberagaman di masyarakat. Nah, anak-anak, sekarang ibu mau tanya, apakah kalian tahu arti dari toleransi itu sendiri? Kan biasanya banyak sekali ya kalian pernah dengar kata toleransi. Nah, toleransi itu apa? Toleransi itu adalah sikap menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara yang memiliki keberagaman sosial dan budaya yang sangat beragam ya. Jadi banyak sekali mulai dari suku, pakaian adat, lagu. Pokoknya banyak sekali ya. Jadi kita juga mengenal sebuah semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, arti dari Bhinneka Tunggal Ika sendiri itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, supaya tetap satu itu pastinya ada yang namanya toleransi. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan pengertian dari toleransi ya. Jadi selanjutnya ini bentuk toleransi terhadap keberagaman.
Itu yang pertama ada saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Kemudian yang kedua yaitu tolong menolong tanpa memandang individu. Yang ketiga tidak memandang rendah suku atau budaya lain. Yang keempat, berteman tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga ketenangan di sekitar tempat ibadah. Ya, baik anak-anak, di sini ada sebuah iklan ya. Jadi perhatikan iklan berikut ini. Nah, iklan tersebut bertuliskan, "Mari saling menghormati dan menghargai." Nah, jadi iklan ini itu termasuk ke dalam iklan layanan masyarakat. Tujuannya untuk mengajak warga Indonesia untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Nah, bisa dikatakan sebagai toleransi. Iklan layanan masyarakat merupakan iklan yang berisi ajakan melakukan kegiatan yang positif seperti gambar yang sebelumnya ya. Itu ada iklan yang bersifat positif dan mengajak warga Indonesia untuk bertoleransi. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri iklan layanan masyarakat. Yang pertama itu bertema sosial. Kedua itu berukuran besar, jadi supaya lebih jelas ya. Yang ketiga itu berisi ajakan atau informasi yang bersifat umum. Kemudian yang keempat ditujukan kepada masyarakat luas. Ajakan untuk hidup rukun dalam keragaman masyarakat Indonesia dapat dilakukan dengan membuat iklan. Iklan tersebut dapat berupa iklan media cetak. Berikut ciri-ciri iklan media cetak. 1. Iklan media cetak bisa dibaca atau dilihat kapan saja dan berulang-ulang. Kemudian yang kedua, iklan media cetak hanya ditangkap menggunakan indera penglihatan. 3. Iklan media cetak hanya menggunakan gambar diam dan tidak ada suara. 4. Penggunaan kalimat dalam media cetak terbatas hanya beberapa baris saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Ibu kali ini. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.